Kisah penumpang terakhir di angkot. Di sebuah kota kecil di Jawa Barat, ada satu angkot yang masih beroperasi hingga larut malam. Angkot itu milik seorang sopir bernama Pak Surya. Pria berusia 45 tahun yang sudah 20 tahun lebih mencari nafkah dari jalanan. Wajahnya keras, kulitnya legam terbakar matahari, namun matanya selalu menyimpan guratan lelah. Setiap malam, ia tetap bertahan lebih lama di jalan dibanding sopir lain. Bogi yang lain, jam 9 malam sudah cukup. Bagi Pak Surya justru di jam-jam larut, itulah sering ada rejeki terakhir yang tidak terduga. Siapa tahu ada penumpang terakhir, begitu alasannya. Malam itu, suasana kota benar-benar sunyi. Jam sudah menunjukkan hampir 11 malam. Dan hanya ada suara serangga yang bersahutan dari balik semak. Angin malam berhembus dingin, membuat Pak Surya sesekali mengancingkan jaket lusuhnya. Angkot tuanya tetap melaju pelan, membelah jalan yang lengang. Sesekali ia menoleh ke spion, memperhatikan kursi kosong di belakangnya. Biasanya, di jam segini, ada saja pekerja malam, anak muda pulang nongkrong, atau pasangan yang pulang nonton film. Tapi kali ini, tak seorang pun melambaikan tangan. Pak Surya hampir memutuskan untuk kembali ke pangkalan ketika matanya menangkap sosok seseorang berdiri di bawah lampu jalan. Seorang wanita muda, tubuhnya kurus, rambut panjangnya terurai menutupi sebagian wajah. Ia mengenakan baju putih pucat dan rok panjang gelap. Wajahnya tidak begitu jelas, namun tubuhnya tampak pucat pasi di bawah cahaya lampu jalan yang kekuningan. Tanpa berpikir panjang, Pak Surya melambatkan angkotnya dan berhenti tepat di hadapannya. Wanita itu langsung melangkah naik tanpa sepatah kata. Suara pintu angkot yang berderit terdengar jelas di telinga Pak Surya. Ia menoleh sekilas, mencoba ramah seperti biasa. "Mau kemana, Mbak?" tanyanya. Tidak ada jawaban. Wanita itu hanya duduk di kursi paling belakang, menunduk, kedua tangannya meremas tas kecil di pangkuannya. Pak Surya sempat mengernyit, tapi ia tidak ingin memaksa. Mungkin wanita itu pendiam atau sedang ada masalah. Ia menekan pedal gas lagi, membiarkan angkot kembali melaju. Namun suasana di dalam angkot terasa berbeda. Biasanya penumpang akan duduk di dekat sopir jika angkot kosong, atau setidaknya menjawab singkat pertanyaan sopir. Tapi wanita ini hanya menunduk, tanpa suara. Pak Surya mulai merasa ada hawa dingin yang merambat dari kursi belakang, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba mengusir perasaan itu, menganggapnya hanya karena lelah. Radio tua di dashboard menyala pelan, memutar lagu lawas yang biasanya menemani perjalanan malamnya. Tapi kali ini, suara penyanyi dangdut itu terdengar serak, seperti suara yang keluar dari dalam sumur. Pak Surya melirik kaca spion. Wanita itu tetap duduk diam, tidak bergerak sama sekali. Rambutnya menutupi wajah, tubuhnya kaku, seolah-olah ia bahkan tidak bernapas. Pak Surya merasakan jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia berusaha fokus ke jalan, berharap segera sampai di titik penurunan penumpang. Sesampainya di perempatan jalan yang biasanya menjadi tempat turun orang, Pak Surya memperlambat laju kendaraan. "Mau turun di sini, Mbak?" tanyanya lagi. Kali ini suaranya agak bergetar. Hening. Tidak ada jawaban. Ia menoleh ke kursi belakang, dan kursi itu kosong. Napas Pak Surya tercekat, jantungnya seperti berhenti sesaat. Barusan ia yakin sekali ada seorang wanita yang naik. Ia melihatnya jelas, mendengar suara pintu angkot berderit ketika dibuka, bahkan merasakan kehadirannya sepanjang jalan. Tapi kini, kursi itu kosong. Seolah-olah sejak awal, tidak pernah ada siapa-siapa. Tangannya gemetar saat menggenggam setir. Ia buru-buru menepi, menghentikan angkot di pinggir jalan. Keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Meski udara malam begitu menusuk, ia ingin meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya halusinasi karena terlalu lelah. Namun matanya terpaku pada sesuatu di kursi belakang. Di sana,
tergeletak selembar uang kertas lusuh, terlipat rapi, wong ongkos. Pak Surya menelan ludah, tubuhnya semakin bergetar. Itu berarti ada seseorang yang benar-benar duduk di sana. Tapi kemana perginya sekarang? Dengan terburu-buru, ia menyalakan mesin lagi dan melajukan angkot menuju pangkalan. Sepanjang perjalanan, ia hanya fokus menatap ke depan. Tidak berani melirik spion sedikit pun, tapi di telinganya samar-samar terdengar suara napas lirih, seperti seseorang yang duduk di kursi belakang bernafas pelan, seolah masih ada di sana. Ketika akhirnya sampai di pangkalan, Pak Surya mematikan mesin, keluar dari angkot, dan berdiri di luar sambil mencoba menenangkan diri. Tangannya gemetar saat menyalakan rokok. Asap putih mengepul di udara dingin, tapi tidak mampu mengusir rasa takut yang menempel di pikirannya. Malam itu, ia tidak langsung pulang. Ia duduk lama di kursi pangkalan, menatap kosong ke arah jalanan. Dalam hatinya, ia mencoba meyakinkan diri. Mungkin hanya karena capek, mungkin hanya bayangan pikiran. Besok, pasti tidak akan terjadi lagi. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu malam itu hanyalah awal dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Sejak malam itu, pikiran Pak Surya tidak tenang. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua yang terjadi hanyalah halusinasi, efek dari kelelahan karena terlalu lama menyetir di malam hari. Tapi setiap kali ia teringat wajah samar penumpang wanita yang naik lalu hilang begitu saja, tubuhnya merinding lagi. Bahkan uang lusuh yang ditemukan di kursi belakang masih ia simpan di saku celana. Entah kenapa, ia tidak tega membuangnya. Malam berikutnya, seperti biasa, Pak Surya kembali menjalankan angkotnya. Ia mencoba menepis rasa takut, berpikir bahwa rezeki tidak boleh ditolak. Namun di dalam hatinya ada ketakutan yang menempel. Takut kalau kejadian itu terulang. Jalanan malam itu kembali sepi. Lampu-lampu jalan berkelip dan angin dingin membawa aroma tanah basah karena hujan sore tadi. Angkot Pak Surya melaju perlahan. Sesekali berhenti ketika ada penumpang biasa yang naik. Namun hanya 1-2 orang. Menil. Pukul 11, ia sampai di titik yang sama dengan malam sebelumnya. Dan di bawah lampu jalan itu, sosok yang sama kembali berdiri. Pak Surya hampir tidak bisa bernapas ketika melihatnya. Wanita itu dengan baju putih pucat dan rambut panjang menutupi wajah, berdiri kaku menunggu. Ia tidak salah lihat. Itu sosok yang sama. Rasa takut bercampur. Penasaran membuat tubuhnya bergetar. Tapi entah mengapa, kakinya otomatis menginjak rem, menghentikan angkot tepat di hadapan wanita itu. Dan seperti sebelumnya, wanita itu melangkah masuk tanpa suara, duduk di kursi paling belakang, menunduk dan diam. Pak Surya mencoba memberanikan diri. "Mbak, mau kemana?" Tanyanya pelan, berharap kali ini ada jawaban. Namun, tidak ada. Hanya Henning. Wanita itu tetap menunduk. Jemarinya meremas tas kecil di pangkuannya. Angkot kembali melaju. Suasana di dalam kendaraan terasa semakin berat. Radio yang tadi memutar lagu tiba-tiba berdisis. Suara statis mengganggu lalu mati begitu. Saat tidak ada lagi suara selain deru mesin dan detak jantung Pak Surya yang makin kencang. Ia melirik kaca spion, dan kali ini hampir membuatnya tersedak napas. Wanita itu perlahan mengangkat wajahnya. Wajah pucat dengan mata kosong menatap lurus ke depan. Dari keningnya tampak garis luka menganga, dan darah kering menodai pipinya. Pak Surya segera memalingkan pandangan. Tubuhnya gemetar hebat. Tangannya semakin erat mencengkeram setir, sementara keringat dingin mengalir di pelipis. Ia ingin berhenti, ingin turun dari angkot, tapi jalanan begitu sepi. Tak lama, angkot sampai di persimpangan jalan yang sama seperti semalam. Pak Surya memberanikan diri bicara lagi. Suaranya bergetar. "Mbak, turunnya di sini." Angin malam bertiup kencang melalui jendela yang terbuka sedikit.
membawa hawa dingin menusuk tulang. Pak Surya menoleh ke kaca spion, dan seketika tubuhnya kaku. Kursi belakang kosong lagi. Namun kali ini berbeda. Di kursi itu, selain selembar uang lusuh, ada bercak basah berwarna gelap yang menodai jok. Pak Surya menatapnya dengan mata membelalak, lalu buru-buru menoleh ke depan. Ia menekan pedal gas, melarikan angkotnya sejauh mungkin dari tempat itu. Tapi dalam perjalanan pulang, perasaan aneh tidak hilang. Seolah ada mata yang terus menatapnya dari kaca spion. Seolah ada sesuatu yang masih duduk di kursi belakang, meski ia tidak bisa melihatnya. Sampai di pangkalan, ia parkirkan angkot dengan terburu-buru. Nafasnya terengah-engah dan tubuhnya lemas, seakan habis berlari jauh. Teman-temannya di pangkalan sempat bertanya, kenapa wajahnya pucat? Tapi ia hanya menggeleng. Ia tidak bisa menceritakan apa yang ia alami karena takut ditertawakan. Malam itu, Pak Surya pulang dengan pikiran kacau. Ia tidak bisa tidur, terus teringat wajah pucat wanita itu. Wajah dengan luka di kening dan tatapan kosong yang terasa menusuk sampai ke dalam jiwanya. Di benaknya, pertanyaan itu terus berulang. Siapa sebenarnya penumpang terakhir yang selalu naik angkotnya, dan kenapa hanya dirinya yang bisa melihatnya? Malam itu, Pak Surya tidak tahu bahwa kejadian ini hanyalah awal dari rahasia besar yang mulai mengungkap dirinya sedikit demi sedikit. Dan ia juga tidak tahu kalau besok bukan hanya wanita itu yang akan duduk di kursi belakang. Sejak 2 malam bercerit-turit bertemu dengan penumpang misterius itu, hidup Pak Surya tidak lagi sama. Setiap kali ia menyalakan mesin angkot tuanya, bulu kuduknya langsung berdiri. Setiap kali ia melewati jalan sepi dengan lampu jalan berkelip, ia selalu merasa ada yang menunggu. Tapi sebagai kepala keluarga, ia tidak punya pilihan lain selain terus bekerja. Rezekinya ada di jalanan. Meski jalanan itu mulai memperlihatkan sisi menyeramkan yang sulit dijelaskan. Suatu malam, ketika Pak Surya baru saja sampai di pangkalan, sebelum narik, ia duduk di bangku kayu bersama beberapa sopir lain. Rokok kretek menyala, asapnya menebar tipis. Di udara, teman-temannya bercanda, bercerita soal penumpang, soal rezeki, soal istri dan anak di rumah. Pak Surya ikut tersenyum, tapi pikirannya kosong. Ia hanya menghisap rokok dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Seorang sopir tua bernama Pak Jaya yang sudah lama ia kenal memperhatikan wajahnya. Surya, kamu pucat. Kenapa? Sakit? Tanyanya. Pak Surya ragu-ragu, tapi akhirnya ia bercerita juga. Ia kisahkan tentang penumpang wanita yang naik 2 malam berturut-turut. Tentang bagaimana wanita itu selalu duduk di kursi paling belakang, menunduk, lalu menghilang begitu saja. Teman-temannya tertawa, ada yang bercanda bilang, mungkin Surya jatuh cinta sama kuntilanak. Ada pula yang menepuk bahunya sambil berkata, jangan kebanyakan ngopi malam-malam. Namun tidak dengan Pak Jaya. Lelaki tua itu diam. Wajahnya serius. Ia menghisap rokok dalam-dalam sebelum berkata pelan, kalau ciri-cirinya seperti itu. Aku pernah dengar ceritanya. Semua yang tadinya tertawa, mendadak terdiam. Pak Jaya melanjutkan, dulu, sekitar 10 tahun lalu, ada bus pariwisata yang kecelakaan di jalan jurang dekat hutan pinus. Bus itu penuh penumpang, katanya remblong, lalu jatuh masuk jurang. Hampir semua penumpang tewas di tempat. Waktu evakuasi, ada banyak jasad yang diangkat, tapi ada satu perempuan muda yang katanya jasadnya tidak pernah ditemukan. Pak Surya merasakan darahnya berdesir. Kata-kata Pak Jaya seolah menusuk hatinya. Perempuan muda? Tanyanya cepat. Pak Jaya mengangguk. Ya, penumpang terakhir yang tidak pernah pulang. Ada orang bilang, arwahnya masih suka menunggu kendaraan malam-malam. Dia pikir masih bisa pulang. Pak Surya terdiam. Rokok di tangannya habis terbakar tanpa ia sadari. Semua sopir mendadak hening. Masing-masing seperti memikirkan sesuatu. Tidak ada yang berani bercanda lagi. Malam itu,
Suasana pangkalan terasa lebih dingin dari biasanya. Dengan perasaan berat, Pak Surya kembali menjalankan angkotnya malam itu. Ia sudah bertekad untuk pulang lebih cepat. Namun, takdir sepertinya ingin menunjukkan sesuatu. Menjelang tengah malam, di titik yang sama, di bawah lampu jalan, sosok wanita itu kembali terlihat. Pak Surya menginjak rem dengan tangan bergetar. Ia sudah tahu siapa sosok itu, atau setidaknya ia pikir ia tahu. Wanita itu masuk duduk di kursi belakang, menunduk seperti biasa. Kali ini, angin dingin yang masuk ke dalam angkot jauh lebih menusuk. Pak Surya mencoba menahan diri untuk tidak melirik kaca spion. Ia hanya fokus ke jalan, berharap bisa cepat sampai di persimpangan tempat. Wanita itu biasanya menghilang, namun semakin lama ia menyetir, semakin terasa ada sesuatu yang berubah. Udara di dalam angkot semakin berat. Suara mesin terdengar teredam, seolah-olah ia mengemudi di dalam air. Dan ketika akhirnya ia tidak tahan, ia menoleh ke spion. Darahnya seolah membeku. Di kursi belakang, wanita itu masih duduk, menunduk. Tapi di sampingnya, samar-samar, ada Bayanjin Lane. Seperti seseorang yang duduk menempel di kursi, namun tidak jelas bentuknya. Hanya siluet gelap dengan mata kosong yang berkilat di kegelapan. Pak Surya tercekat. Tangannya gemetar hebat saat memegang setir. Jalanan depan tiba-tiba terasa semakin panjang, seperti tidak pernah sampai ke tujuan. Di telinganya, ia mendengar bisikan lirih, suara-suara samar, seperti orang yang mengerang kesakitan. Satu suara terdengar, lalu bertambah lagi, hingga meniadi. Rami, seolah-olah kursi belakang angkotnya kini penuh dengan penumpang yang tidak terlihat. Pak Surya hampir kehilangan akal sehat. Ia menekan pedal gas lebih dalam, melajukan angkot secepat mungkin. Angin malam masuk dari jendela, membawa suara-suara aneh itu bersamanya. Sampai akhirnya, ketika ia berani melirik sekali lagi, kursi belakang tampak kosong. Kecuali wanita itu, yang kini menatapnya melalui spion dengan mata yang begitu dalam, penuh luka dan tidak manusiawi. Pak Surya berteriak pelan, hampir menabrak ketika mobilnya oleng. Ia buru-buru mengerem, lalu menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya ada kursi dengan noda gelap yang masih menempel, dan selembar uang kertas yang jatuh di lantai. Dengan napas terengah-engah, ia kembali melajukan angkot, kali ini langsung menuju pangkalan. Tubuhnya gemetar. Jiwanya seperti ditarik keluar. Malam itu ia tidak lagi mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya mimpi, karena ia tahu penumpang itu benar-benar ada. Dan lebih buruknya, sekarang ia tidak sendirian. Ada yang lain ikut bersama mereka. Malam itu, untuk pertama kalinya, Pak Surya sadar. Ia bukan hanya sedang mengangkut penumpang misterius. Ia sedang membawa rahasia gelap dari sebuah tragedi lama. Rahasia yang sepertinya tidak ingin pernah dilepaskan. Sejak malam ketika ia mendengar cerita dari sopir tua tentang kecelakaan bus bertahun-tahun lalu, tidur Pak Surya tidak pernah lagi tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah pucat penumpang misterius itu selalu muncul. Kadang ia melihat si wanita duduk di kursi belakang angkotnya. Kadang ia melihat kursi penuh dengan penumpang lain yang wajahnya tak utuh. Seakan-akan tubuh mereka masih menyimpan bekas luka parah dari kecelakaan. Semakin hari, semakin kuat firasat buruk menyelimuti dirinya. Malam itu, angkotnya terasa berbeda. Mesin tiba-tiba mati di tengah jalan, padahal ia baru saja mengganti oli dan memastikan semua baik-baik saja. Ia berusaha menyalakan kembali. Kunci diputar, starter berbunyi, tapi mesin tidak mau hidup. Saat itu, radio yang sudah lama rusak tiba-tiba menyala sendiri. Suara kresek-kresek muncul, bercampur dengan bisikan pelan yang terdengar seperti suara banyak orang sedang berbicara, tapi samar. Jantung Pak Surya berdegup kencang.
Tangannya gemetar. Ia menoleh ke kaca spion. Dan saat itu bulu kuduknya berdiri. Kursi belakang angkotnya penuh penumpang. Mereka semua duduk diam, menunduk. Tubuh mereka pucat dan basah, seolah baru saja diangkat dari dalam jurang. Pak Surya berbalik cepat. Dan saat menoleh ke kursi belakang, semuanya kosong. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menyalakan mesin sekali lagi. Dan kali ini mesin langsung hidup. Ia memacu angkot tanpa menoleh ke belakang lagi. Tapi kejadian itu bukan yang terakhir. Malam-malam berikutnya, gangguan semakin sering. Kadang ia melihat bayangan wanita itu berdiri di pinggir jalan jauh sebelum ia mendekat. Dan saat ia sampai di tempat itu, sosoknya lenyap. Kadang kaca spion menampilkan wajah penumpang yang duduk tepat di belakangnya. Padahal kursi kosong. Pernah sekali, ketika sedang menunggu penumpang di pinggir jalan, angkotnya berguncang, seperti ada orang yang masuk. Saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa, tapi kursi belakang meninggalkan bekas basah. Seolah ada seseorang yang baru saja duduk di sana dengan pakaian yang meneteskan air. Tidurnya juga terganggu. Pak Surya mulai bermimpi aneh. Ia sedang mengemudi angkot, tapi saat menoleh ke belakang, semua kursi penuh dengan wajah yang sama, seperti dalam cerita kecelakaan. Mereka semua menatapnya tanpa suara, mata kosong dan wajah penuh luka. Paling menakutkan, dalam salah satu mimpinya, ia melihat dirinya sendiri duduk di kursi belakang, pucat, diam, dan menunduk seperti penumpang lain. Ia terbangun dengan keringat dingin, napas tersengal, dan dada sesak, seolah paru-parunya menolak udara. Pak Surya akhirnya menceritakan semua mimpi itu pada sahabat lamanya, sesama sopir bernama Pak Bowo. Dengan wajah serius, Pak Bowo berkata, "Pelan, kalau sudah dibawa masuk ke mimpi, Sur, biasanya waktumu tidak lama lagi. Mereka itu bukan cuma ingin numpang, mereka ingin kau ikut bersama mereka." Kata-kata itu membuat wajah Pak Surya pucat pasi. Ia berusaha menyangkal, mencoba menganggap itu hanya sugesti, hanya lelah, bekerja terlalu malam. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu yang salah, sesuatu yang mengintainya lebih dekat dari yang ia kira. Sejak malam itu, Pak Surya tak lagi merasa hanya sedang membawa angkot kosong. Setiap kali ia duduk di balik kemudi, selalu ada rasa seolah kursi belakang penuh. Angin yang lewat terasa berat, dan setiap kali ia melihat ke kaca spion, jantungnya berdegup cepat, takut melihat pantulan wajah-wajah itu lagi. Hatinya semakin yakin, penumpang terakhir yang selalu muncul bukan lagi sekadar penumpang, melainkan pertanda akan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dan entah mengapa, firasatnya berkata, malam itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Hujan deras mengguyur kota malam itu. Jalanan gelap, lampu jalan berkelap-kelip, dan udara dingin menusuk sampai ke tulang. Pak Surya tetap memaksakan diri menarik angkotnya, berharap ada beberapa penumpang terakhir sebelum ia pulang. Tapi hoti kesilnya, ia tahu malam itu bukan malam biasa. Sejak ia memutar kunci kontak, perasaan aneh sudah menghantui. Angin berdesir masuk lewat celah jendela, membawa aroma tanah basah bercampur dengan bau anyir yang tak ia kenali. Ia menyetir pelan di jalan yang sepi. Hanya suara hujan menghantam atap angkot. Lalu, seperti yang sudah sering terjadi, ia melihat sosok itu, seorang wanita muda dengan pakaian putih yang kuyup berdiri di pinggir jalan, menunduk, rambut terurai menutupi wajah. Pak Surya terdiam sejenak. Tangannya gemetar di setir. Ia bisa saja melewati begitu saja, pura-pura tidak melihat. Tapi entah kenapa, kakinya justru menginjak rem. Angkot berhenti. Pintu terbuka, dan sosok itu naik tanpa suara. Ia berjalan pelan menuju kursi belakang, duduk di sana, dan menunduk sama seperti biasanya. Pak Surya mencoba menguatkan hati, memandang ke depan, menoleh ke kaca spion. Namun, semakin ia berusaha tidak melihat, semakin terasa tatapan itu menusuk dari kursi.
Belakang, jalanan di depannya semakin berkabut. Pandangannya kabur. Tiba-tiba radio angkot menyala sendiri, memutar suara orang bercakap-cakap, tapi tidak jelas. Suara-suara itu semakin keras, bercampur dengan jeritan samar, seperti suara orang-orang yang panik. Pak Surya berusaha menutup telinga, tapi suaranya terus berdengung di kepalanya. Dengan tangan gemetar, ia akhirnya menoleh sekilas ke kaca spion. Dan saat itu, jantungnya hampir berhenti berdetak. Sosok wanita itu menatap langsung ke arahnya. Wajahnya pucat dengan darah mengalir dari kening. Mata kosong namun tajam. Dan di sekelilingnya, kini duduk penuh penumpang lain. Mereka semua menunduk. Tubuh basah, wajah penuh luka. Angkotnya penuh, padahal ia tahu betul hanya ada satu penumpang yang naik. Nafasnya tercekat, tangannya kehilangan kendali di setir. Angkot melaju kencang menembus hujan. Pak Surya sudah tak mampu lagi membedakan antara kenyataan dan bayangan. Jalanan seolah memanjang tanpa ujung. Di tengah kepanikan itu, ia mendengar suara lirih dari kursi belakang. Suara wanita itu untuk pertama kalinya. Suara pelan namun jelas berkata, "Bawa kami pulang." Kata-kata itu membuat tubuh Pak Surya lemas. Matanya berat, seakan ada kekuatan yang menariknya. Sekejap kemudian, ia merasa duduk di kursi belakang bersama mereka. Ia melihat dirinya sendiri sedang menyetir di depan. Tubuhnya kaku, mata kosong, seperti boneka tanpa jiwa. Semua penumpang menoleh padanya. Wajah mereka mendekat, senyum menyeramkan merekah di bibir pucat mereka. Pak Surya ingin berteriak, tapi suaranya tertelan dalam keheningan. Malam itu, warga sekitar dikejutkan oleh kabar kecelakaan. Sebuah angkot ditemukan terguling di jurang tak jauh dari jalan tempat kecelakaan bus dulu terjadi. Hujan membuat tanah licin. Bangkai angkot tergeletak dengan kaca pecah. Di dalamnya hanya ada Pak Surya. Tubuhnya terjepit di balik setir. Nyawanya sudah melayang. Tidak ada penumpang lain yang ditemukan. Padahal, saksi mata bersumpah melihat angkot itu lewat dalam keadaan penuh sesak. Sejak saat itu, kisah angkot Pak Surya menjadi cerita yang menakutkan bagi para sopir malam. Ada yang mengatakan, di malam-malam tertentu, terutama ketika hujan deras dan jalan sepi, masih ada yang melihat sebuah angkot melintas pelan. Lampunya redup, kaca depannya retak, dan kursi belakangnya penuh penumpang dengan wajah pucat. Jika kau cukup berani untuk melambaikan tangan, pintunya akan terbuka, dan kau bisa saja menjadi penumpang berikutnya. Duduk bersama mereka yang tak pernah sampai tujuan. Dan cerita pun tamat.